Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier. Oke, bagian pertama yang akan kita bahas itu mengenai PLDV, yaitu persamaan linier dua variabel. Jadi D-nya adalah 2 ya. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud persamaan linier dua variabel? Jadi, persamaan linier dua variabel itu artinya adalah suatu persamaan yang memiliki dua variabel. Jadi secara bentuk, dia itu bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini variabel yang dikatakan itu adalah si X dan Y. Itu adalah variabel. Kemudian untuk nilai A-nya, A sama B itu adalah, jadi gini, A itu disebut sebagai koefisien dari X, kemudian A-nya sendiri itu merupakan bilangan real. Lalu untuk B itu adalah koefisien Y-nya, di mana B ini merupakan bilangan real. Kemudian X dan Y tadi adalah variabel ya. Sedangkan C itu kita sebut sebagai konstanta. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh. Jadi bisakah kalian menemukan mana yang merupakan persamaan linier dua variabel? Untuk yang nomor 1, di situ ada variabel X sama X aja ya, X kuadrat sama X. Apakah merupakan persamaan linier dua variabel? Bukan ya, karena kita tidak ada kuadrat harusnya. Kemudian yang nomor 2 ada X sama Y, berarti benar. Lalu yang nomor 3 ada kuadrat, walaupun ada dua variabel, satunya kuadrat, berarti bukan. Yang nomor 4 itu benar. Nah, sekarang di sini kita ada soal, jadi diketahui sebuah persamaan, lalu disediakan titik-titik. Nah, ditanyakan apakah titik-titik tersebut itu merupakan penyelesaian. Nah, sekarang caranya adalah kita substitusikan. Jadi kita punya persamaan 3x plus 2y sama dengan 20. Sekarang kita uji titik pertama, yaitu titik min 2,13, di mana yang depan itu adalah X-nya, yang belakang adalah Y. Jadi kita masukkan X sama Y-nya. Menjadi 3 dikali min 2 ditambah 2 dikali 13 sama dengan 20. Jadi, kita harus menjumlahkan ini, apakah nilainya sama dengan 20, seperti yang di sebelah kanan. Nah, berarti di sini min 6 ya, ditambah 26. Hasilnya berapa? Hasilnya 20. Artinya sama dengan yang bagian kanan. Maka titik tersebut itu merupakan penyelesaian. Nah, sekarang kita uji yang titik 2,7. Persamaannya itu adalah 3x plus 2y sama dengan 20. Berarti 3 kali 2 tambah 2 kali 7 sama dengan 20. 6 plus 14 sama dengan 20. 6 ditambah 14, 20 bukan? 20, berarti ini juga memenuhi. Kemudian kita coba yang ketiga, titik ketiga, 8 sama min 1. Menjadi 3 kali 8 tambah 2 kali min 1 sama dengan 20. 24 min 2 sama dengan 20. Di sini hasilnya 22. Tidak sama dengan 20. Berarti titik ketiga itu bukan penyelesaian. Nah, kalau tadi kita udah belajar yang dua variabel, maka sub berikutnya kita akan belajar tentang PLTV. PLTV itu berarti dia tentang 3 variabel. Kita ke contoh aja langsung ya. Jadi contoh yang 3 variabel itu misalkan persamaan 2x plus 5y min 4z sama dengan 10. Di sini terlihat ada variabel x, y sama z. Jadi totalnya ada 3 variabel.
Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Jadi ketika ada soal ini kita tuh disuruh menentukan penyelesaian SPLTV-nya. Jadi artinya kita harus mengidentifikasi berapa sih nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z. Maka kita akan mengkombinasikan ada cara yang namanya eliminasi dan substitusi. Nah, kita langsung praktek aja. Jadi langkah pertama kita harus menghilangkan atau kita harus memilih dua persamaan terlebih dahulu. Jadi di sini kita pilih misal persamaan pertama dan persamaan kedua ya, cara pertamanya. Kita tulis dulu aja, 2x plus y plus z sama dengan 4, lalu 3x min y plus 2z sama dengan min 5. Nah, di sini ada nggak sih suatu variabel yang ketika kita kurang atau kita jumlah itu bisa hilang? Ada ya, yaitu si Y. Y itu jumlahnya sama, yaitu 1. Maka karena satunya ini bertanda positif dan satunya negatif, tandanya harus kita tambah. Jadi ini adalah metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi salah satu variabel dengan cara dijumlah. Jadi boleh dijumlah atau boleh dikurang. Tapi karena satunya positif, satunya negatif, kita pakai tanda jumlah. Nah, 2 ditambah 3 itu 5. Berarti di sini 5x, lalu y-nya hilang, dan di sini adalah 3z. Ada z tambah 2z, berarti ada 3z. Sama dengan 4 ditambah min 5, berarti sisanya min 1. Nah, di sini kita bisa bilang ini merupakan persamaan keempat. Persamaan yang baru kita bikin. Sampai situ paham ya? Kemudian setelah itu, ketika kamu mengeliminasi y-nya atau menghilangkan y-nya, maka kamu harus melakukan hal yang sama. Jadi kamu pilih dua persamaan. Misalkan di sini kita pilih yang persamaan 1 sama 3 aja ya. Dengan cara menghilangkan y-nya juga. Kita tulis dulu 2x plus y plus z sama dengan 4. Persamaan 3-nya adalah x plus 2y plus 2z sama dengan 5. Nah, karena y-nya belum sama, jadi nggak bisa kita eliminasi. Maka yang harus kita lakukan adalah yang atas dikali 2, yang bawah tetap dikali 1. Sampai situ paham ya? Berarti nanti menjadi 2x dikali 2 adalah 4x plus 2y plus 2z sama dengan 8. Kalau yang bawah x plus 2y plus 2z sama dengan 5. Kalau sudah, karena y-nya sama-sama positif, berarti kita kurangi aja. Ya, di sini plus 2y, di sini juga plus 2y. Sehingga 4x dikurangi x adalah 3x, lalu y-nya hilang, 2z ditambah 2z dikurangi 2z hilang juga ya. Berarti sisanya hanya 3x sama dengan 8 dikurangi 5, yaitu 3. Oh, ternyata ini cukup simpel persamaannya, sehingga langsung ketemu nih setelah kita ngecek percobaan 1 sama 3. Jadi nanti x sama dengan 3/3, yaitu 1. Karena x-nya sudah dapat 1, maka kita bisa mencari z menggunakan persamaan keempat. Jadi 5, x-nya kita ganti 1, ditambah 3z sama dengan min 1. Maka didapatkan 5 plus 3z sama dengan min 1. 3z sama dengan min 1 min 5. 3z sama dengan min 6. Z sama dengan min 6 bagi 3, yaitu min 2. Jadi z-nya sudah dapat. Nah, gimana cara mencari y? Ambil salah satu persamaan. Misalkan kita ambil persamaan 1. 2x plus y plus z sama dengan 4. X-nya tadi udah dapat ya, 1. Plus y-nya kita mau cari, z-nya sudah dapat min 2 sama dengan 4.
2 plus Y min 2 sama dengan 4. 2 sama min 2 habis ya, berarti Y sama dengan 4. Jadi Y-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan min 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ini, plus minus ini, itu adalah metode eliminasi. Sedangkan yang kita masukkan X-nya sama dengan 1, kemudian yang ini tadi kita juga masukkan, itu namanya adalah substitusi. Kurang lebih seperti itu.